mengajarkan peneliti untuk membawa informasi sains kepada publik, tetapi juga mendidik masyarakat untuk bisa membedakan informasi mana ini adalah produk sains, mana yang bukan. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Minggu lalu adalah penanda bahwa Suara Akademia sudah 100 episode nih Sobat TCID. Kita memang sudah memulai podcast ini tuh sejak 2 tahun yang lalu. Tepatnya di tahun 2021 ya. Dan The Conversation Indonesia memang sudah hadir di Indonesia itu untuk mengkomunikasikan sains ke publik gitu. Banyak orang yang mungkin masih bingung sebenarnya science communication itu apa, komunikasi sains ini barang apa dalam tanda petik gitu ya, karena ini adalah hal yang jarang gitu. Ketika berbicara soal hal ini, um, susah banget nyari orang Indonesia yang berbicara soal komunikasi sains, padahal ini adalah hal penting untuk menjawab banyak pertanyaan di luaran sana, untuk menjawab hoax-hoax yang beredar, especially yang memang butuh penjelasan secara ilmiah. Dan di episode 101, ini penanda buat 100 episode ke depannya, atau mungkin another episode di Suara Akademia dan juga The Conversation Indonesia. Saya, Muhammad Syarif, podcast produser dari TCID, pengen ngajakin ngobrol seseorang gitu ya. Beliau lagi ada di Jerman, lagi ada di Munchen gitu. Kita bakal ngobrol soal yang namanya komunikasi sains. Ini pentingnya apa sih sebenarnya gitu kan? Via Zoom rekamannya ada Mas Ilham Aksanuridlo. Halo Mas, apa kabar Mas? Halo, selamat sore, Ya, Mas Syarif. ya. Sore waktu Indonesia, pagi waktu Ya, Jerman ya Mas ya. pagi waktu sini. Oke. Mas, mungkin kalau misalnya kita berbicara soal kata komunikasi sains nih, Mas, Mhm. mungkin bisa sedikit dijelasin gitu ke Sobat TCID yang agak awam gitu ya, atau mungkin nggak pernah ngerti gitu komunikasi sains ini apa. Mhm. In your opinion nih, Mas Ilham, komunikasi sains itu apa sih sebenarnya? Ya, jadi gini, em, komunikasi sains ini kan sebetulnya barang baru tapi rasa lama. Artinya dia tidak benar-benar baru karena apa? Eh, ini udah lama. Dia praktek ini pernah dilakukan oleh praktek komunikasi ini pernah dilakukan oleh banyak ilmuwan. Ya, misalkan eh, Michael Faraday, terus beberapa ilmuwan yang lain gitu ya, untuk mencoba membawa temuan-temuan mereka, praktek-praktek yang mereka lakukan di labnya itu ke eh, publik gitu. Namun kan di Indonesia komunikasi sains ini kan meledak dan mungkin di tempat lain ya di Hmm, dunia juga meledak karena pasca eh, pandemi kemarin kan ya. betul. Jadi akhirnya kemudian masyarakat rasa keingintahuan masyarakat itu mendorong apa namanya ilmuwan itu untuk tampil ke permukaan dan juga didukung oleh perubahan ekosistem media termasuk ada media sosial dan yang lain-lain. Secara singkat intinya komunikasi sains ini yang membedakan dengan bentuk komunikasi yang lain ya, misalkan ada komunikasi kesehatan, ada misalkan di situ ada kita tahu misalkan kalau kita ke dokter itu ada bentuk komunikasi juga yang dinamakan komunikasi antara dokter dan pasien misalkan dan komunikasi massa misalkan ada PR dan yang lain-lain. Nah, komunikasi sains ini lebih mendorong meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa sains itu sebuah hal yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi artinya fungsi dari komunikasi sains itu sendiri adalah mendorong pemahaman, memberikan Hmm, pemahaman kepada masyarakat tentang konsep-konsep sains dan juga memberikan bagian yang penting dari sains yaitu apa? Sains ini menyisakan ruang ketidakpastian ya. Jadi betul. kalau di beberapa hal ini banyak misalkan di produk apa namanya jurnalisme gitu ya. Hmm, Itu yang disodorkan fakta, oh faktanya ini gitu. Tapi desain tidak bisa ngomong fakta. Ngomongnya adalah temuannya ini
hasilnya seperti ini, dan ini juga proses ini masih terus. Sains kan tidak ada suatu hal yang berhenti gitu ya. Jadi ada ruang sekian persen itu, 0,0 sekian gitu. Ini hal yang belum pasti. Nah, itu terus dan sifatnya dinamis gitu, tidak tidak statis. Nah, kalau kita lihat ya apa namanya, sebetulnya keberadaan komunikasi sains ini untuk apa? Mempersempit gap ya antara apa kita kenal lah misalkan peneliti akademisi ini seolah-olah berada di Menara Gading ya, Ya, atau di atas langit sana. Tapi eh, pesan yang disampaikan kepada masyarakat awam itu seolah-olah kayak lama banget, jauh banget. Nah, komunikasi sains itu mendekatkan ini, mempersempit gap-nya ini. Ya, kurang lebih seperti itu fungsinya ya. Nah, ya. Hmm. ya itu, Mas Gimana Adi. Mas? Hmm. Lanjut nah, boleh. Ya, jadi sebetulnya fungsi dari komunikasi sains sendiri itu adalah pertama itu tadi kesenjangan, biar nggak terlalu lebar tuh gapnya, Ya, gap pengetahuannya. Terus kemudian menciptakan eh, rasa apa ya kesadaran masyarakat bahwa sains ini relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalkan kita bangun, itu kan ada penjelasan sainsnya. betul. Mengapa kita bisa tidur gitu sekian jam tiba-tiba pada saatnya bangun kita bangun. Nah, misalkan atau kenapa kok kita butuh air untuk Ya. untuk minum sehari-hari. Hmm. Terus air yang seperti apa yang sehat. Nah, itu ada penjelasan sainsnya. Terus yang tidak kalah penting ini bisa ngomong pasca pandemi atau belum ya kayaknya. Hmm. Kayaknya kok kayaknya mungkin mau berakhir lah ya pandemi. Hmm. Semoga ya, walaupun ini. Nah, yang paling penting adalah memupuk rasa kepercayaan masyarakat awam terhadap ilmu pengetahuan. Nah, Ya. jadi komunikasi sains adalah jalan, salah satu jalannya. Ya. Gitu. Ini jadi lumayan menarik nih statement Mas Ilham ketika berbicara soal saintis, dosen, peneliti itu seperti ada di Hmm, Menara Gading yang jauh gitu ya Mas ya. hmm, Sedangkan masyarakat nih kayak napak bumi gitu Mas. hmm, Em, Kenapa bisa terjadi gap seperti itu nih? Karena kan biasanya kalau kita melihat di kehidupan sehari-hari ya, banyak sekali jawaban-jawaban permasalahan kehidupan manusia itu tuh muncul dari kampus gitu, penelitian-penelitian hmm, di kampus. hmm, Tapi hmm, untuk masyarakat memahami hasil penelitian ini, itu tuh kayaknya berat banget, Mas. Apa yang bikin hmm, ada jarak yang lumayan lebar ini nih, Mas? Apakah memang bahasa yang terlalu sulitkah yang digunakan peneliti sehingga tidak bisa hmm. nyampe ke masyarakatnya, atau masyarakatnya justru malah belum melek dan abai nih, Mas? Ya, eh, penyebabnya bisa dari masing-masing pihak ya. Jadi kalau dari masyarakat itu tadi ada kesan distrust ya, Ya. ketidakpercayaan terhadap produk-produk ilmu pengetahuan. Nah, ini mungkin penjelasan lain cukup kompleks soal bagaimana publik itu memahami konteks sains, memahami sains. Nah, di sisi yang lain ya gap itu terjadi karena juga orang-orang yang ada di kampus, peneliti atau ilmuwan dan yang lain-lain itu memang berada pada ruang yang sempit, Mas. Hmm. Karena dia fokus eh, melakukan pekerjaannya sebagai seorang peneliti, ilmuwan, akademisi, yang mana perlu apa ya, perlu tenaga ekstra juga untuk membawa produk produk mereka, untuk menyampaikan itu kepada masyarakat yang lebih luas. Nah, ini semacam kayak itu tenaga lebih ya, Hmm. apa ada harus ada dorongan lebih. Karena apa? Sistem juga kadang membuat seperti itu, membuat artinya oh tidak perlulah ngapain itu tugas tugas orang lain aja, tugas jurnalis saja gitu kan, yang mungkin nanti meliput eh, apa ya hasil-hasil penelitian dan yang lain-lain. Tidak bisa disalahkan memang karena masing-masing berjalan punya punya tanggung jawab masing-masing. Namun itu rasanya belum lengkap.
bagi seorang akademisi, peneliti dan yang lain-lain. Paling tidak ada fungsi-fungsi sosial ya yang bisa dia berikan kepada masyarakat terkait dengan apa ya bukan terkait dengan edukasi publik. Hmm. Nah, seperti itu. Tantangannya lumayan banyak ya Mas ya kalau kita berbicara tadi nih. Menara Gading, lalu juga tadi sistem yang membuat sepertinya ngebuat akademisi atau mungkin peneliti dan juga Mm-mm. ya scientist yang ada di kampus atau mungkin di lembaga penelitian lain untuk membawa Mm-mm. ini ke masyarakat supaya dipahami selain faktor eksternal yang memang nggak bisa dikontrol nih sama akademisi dan Mm-mm. juga peneliti kan. Mm-mm. Tantangan yang lain nih Mas, ketika akhirnya para scientist ingin mengkomunikasikan hasil temuannya nih, ada tantangan apa lagi sih Mas? Especially di era digital sekarang ya, yang Mm-mm. informasi semua orang bisa bikin informasi nih, pembuktiannya yang susah gitu. Ya, mm. Tantangannya sih ini ya, karena kita kadang-kadang saat ini itu ada di sebuah sebuah kondisi yang aku namakan intermediasi ya. Jadi semua orang itu bisa jadi influencer. Semua Betul, orang bisa tampil ke permukaan dengan media sosial. Ya. Nah, apapun apapun bisa disampaikan lewat kanal-kanal itu. Nah, sayangnya informasi yang disampaikan ini tidak selalu sesuai ya dengan kalau kita ngomong sains kadang-kadang tidak terlalu sesuai dengan eh, konsep-konsep sains yang benar gitu. Kadang-kadang belum belum nyampe kepada misalkan proses pembacaan sebuah artikel ilmiah gitu. Kan itu harus dibaca dengan benar, terus kemudian dibandingkan dengan konteks ilmuwan itu nulis itu soal apa, terus bagaimana kesimpulannya, terus kemudian harus dibandingkan dengan riset-riset yang lain, kan seperti itu. Nah, kadang-kadang eh, hal-hal yang semacam ini mendorong informasi di media sosial itu eh, tidak tersaring dengan baik dan memang nggak ada ini ya bebas banget ya. betul, Jadi masyarakat ini seolah-olah sebagai penerima gitu ya. Apapun informasi itu kemudian bisa kita nikmati di di era digital. Nah, dan itu bukan hal yang oke. Di satu sisi itu hal yang cukup bagus karena mendorong demokratisasi informasi publik gitu ya. Tapi di sisi yang lain ada apalagi kalau kita ngomong sains, ada hal-hal yang juga harus dibarengi hmm, dengan kebebasan itu tadi, informasi itu tadi, ya. Misalkan kalau kita ngomong sains ya harus diomongkan dengan kaidah sains. Nah, ini yang membuat kadang situasinya semakin apa ya carut marut ya. Kita betul. kadang-kadang melihat pertentangan antar peneliti di ruang publik gitu. Terus karena atau tidak sekedar peneliti, misalkan lembaga dengan peneliti ya ya itu karena peneliti sendiri di satu sisi belum siap untuk membawa dirinya ke dalam komunikasi yang luas apalagi di era media sosial ya di satu sisi yang lain ada kontrol lembaga yang juga mengontrol masing-masing peneliti ini agar berbicara sesuai dengan tuntunan lembaganya masing-masing. Tapi kan tidak seperti itu demokratisasi informasi, ya kan? Oke. Oke, jadi tantangan komunikasi saya memang masih lumayan banyak PR-nya nih ya, Mas Ilham ya, kalau misalnya kita berbicara Hmm. situasi saat ini nih. But sekarang kita coba ngobrolin soal faktor eksternal yang tadi kita sebut gitu. Melihat Hmm. masyarakat yang masih punya distrust atau mungkin trust-nya kurang deh sama komunikasi sains ini nih Mas. Especially soal peneliti. Berkaca dari COVID kemarin deh ketika peneliti berbicara soal bahwa ini Hmm. misalnya virus COVID-19 adalah virus yang berbahaya, maka gunakan masker. Masyarakat masih bisa ngomong yang Hmm. itu apa namanya konspirasi gitu. Hmm. Kita Hmm. berbicara soal
masyarakat sendiri nih Mas, gimana ya dari sudut pandang Mas Ilham buat ningkatin masyarakat untuk bisa lebih berminat dan juga terlibat dalam komunikasi sains nih Mas? Tentu ini eh, banyak hal yang harusnya bisa dilakukan, terutama karena begini, masyarakat ya itu eh, akan mengakses informasi itu pertama kali dari jalur eh, mainstream. Artinya jalur mainstream itu jalur kelembagaan misalkan. Atau kan kalau di Indonesia itu ada lembaga-lembaga yang Hmm. dia mengeluarkan juga informasi, misalkan rilis pers terkait dengan sesuatu. Misalkan pada konteks COVID ada Kementerian Kesehatan dan yang lain-lain. Nah, biasanya mengakses dari situ. Nah, kemudian apa namanya eh, peneliti juga punya informasi yang lain mungkin alternatif ya, informasi yang lain yang dia juga punya kebebasan juga untuk menyampaikan. Nah, di sini ya kadang kita sebagai masyarakat awam itu terlibat dalam apa loh kok berbeda. Kalau syukur-syukur misalkan pendapatnya sama, itu oke. Berarti terkonfirmasi, oh ini dapat dipercaya. Tapi seringkali selama proses kemarin ya COVID ya dari awal sampai tahun ini itu banyak clash antar peneliti bisa berbeda, peneliti dengan lembaga berbeda. Nah, karena publik akhirnya melihat ini sebagai, loh aku harus percaya di mana nih gitu, harus percaya pada siapa nih, ya kan? Harus percaya pada yang mana. Nah, disinilah sebetulnya peran komunikasi sains agar bisa mendorong masyarakat bisa memilih informasi, bisa menelaah informasi yang benar. Caranya bagaimana? Jadi tidak sekedar komunikasi sains itu tidak sekedar apa ya, mengajarkan peneliti untuk membawa informasi sains kepada publik, tetapi juga mendidik masyarakat untuk bisa membedakan informasi mana ini adalah produk sains, mana yang bukan. Ya. Nah, problem di tempat kita ini problem ini tadi apa istilahnya scientific temper ya. Hmm. Masyarakat ini yang perlu didorong ya. Kalau apa bagaimana peneliti menyampaikan ke publik ini saya pikir selama hampir 3 tahun pandemi ini teman-teman peneliti sudah mulai banyak belajar ya, walaupun ya saya juga eh, banyak belajar juga. Tapi yang perlu didorong lebih keras itu soal ini tadi, bagaimana kemampuan masyarakat untuk membedakan mana ini informasi sains, mana yang tidak. Ya, itu sih. Menurutku beberapa hal itu yang perlu diperhatikan ya. Ya, memang sepertinya masyarakat masih sedikit apa ya, kadang-kadang ngerasa bingung gitu Mas ketika Hmm, hmm, ada apa ya, ada fakta yang disampaikan oleh peneliti A, peneliti B, kelas terus hmm, harus hmm, percaya yang mana, akhirnya hmm, bingung sendiri. Now we are looking to the scientist itself nih. Apa yang bisa teman-teman peneliti, akademisi, ilmuwan gitu Mas, untuk bisa meningkatkan pemahaman masyarakat soal ilmu pengetahuan nih Mas, dan juga memperkuat komunikasi sains ini sendiri. Especially di era digital sekarang ya, karena sepertinya komunikasi sains dalam tanda petik dipermudah gitu. hmm, hmm, hmm. Ya sebetulnya ini ya apa dari sisi ilmuwan sendiri itu memang harus eh, mengupgrade kemampuan karena ya mungkin bukan kemampuan di bidangnya ya. Hmm. Mungkin saja misalkan seorang peneliti biologi atau peneliti kesehatan, kedokteran atau peneliti sel. Itu kan dia belajar tentang sel, sudah sangat mafhum ya soal sel apa. Tapi untuk belajar bagaimana cara dia menyampaikan ke publik, dia butuh eh, asupan informasi yang lain, butuh tambahan pengetahuan yang lain, dan itu harus dia sadari dulu bahwa oke, aku butuh apa pengetahuan lain, aku butuh kemampuan lain agar aku bisa membawa ilmuku ya Hmm. untuk tak sampaikan ke publik. Nah, seringkali
ini belum 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 apa ya, belum disadari oleh peneliti. Nah, oleh karena itu ya, eh, kadang ini harus dilakukan secara mandiri karena secara kelembagaan saya pikir di tempat kita masih minim, ya kan, untuk pengetahuan yang khusus tentang ini. Walaupun saya lihat di beberapa lembaga saat ini, ya, misalkan contohnya di BRIN itu sudah mulai banyak misalkan pelatihan untuk komunikasi sains dan yang lain-lain. Dan saya rasa itu bagus gitu. Di beberapa universitas juga saya melihatnya yang sama gitu. Namun eh, peneliti atau ilmuwan sebagai seorang personal itu dia harus sadar bahwa ada beberapa eh, pengetahuan yang harus dia upgrade lagi. Salah satunya ini, misalkan dalam penyampaian komunikasi sains, oh ada eh, apa ya, kalau saya boleh bilang ada indikator-indikatornya Hmm. agar komunikasi ini nyampe. Gitu. Saya juga nulis beberapa artikel ya, satu artikel sih di The Conversation soal misalkan bagaimana apa saja yang bisa diperhatikan peneliti dalam hal bermedsos, misalnya. Apa saja, misalkan soal kecermatan ilmiah. Jadi di komunikasi sains itu, Mas Sarif, pertama yang harus diperhatikan adalah kecermatan ilmiahnya dulu. Hmm. Jadi presisinya ilmiah, bagaimana informasi ini saintis harus paham bahwa informasi ini saintifik nggak? Itu harus harus selesai dulu. Hmm. Baru kemudian dia belajar bagaimana gaya penyampaian pesannya. Medsos kan macam-macam tuh. Ada Ya. ya misalkan ada podcast, ada misalkan kalau di Instagram mungkin via infografis ya, misalkan via visual atau kalau di Twitter mungkin teks atau mini blogging ya istilahnya. Ya. Ya. Nah, dia harus harus paham tuh, ini mau disampaikan kemana, audiennya bagaimana gitu. Hanya saja memang di medsos ini kan cukup cukup liar banget ya. Betul. Nah, makanya harus harus tahu nih gaya penyampaian pesannya bagaimana. Terus kemudian koneksi dengan masyarakat. Apakah kira-kira informasi yang akan saya bagi ya, yang akan peneliti atau ilmuwan bagikan itu punya dorongan positif nggak ke masyarakat? Kalau ternyata tidak tidak bermanfaat secara positif atau hanya mendatangkan apa namanya kekacauan, misalkan kalau di Twitter ada tweet war, ada Ya. ada perselisihan yang itu malah menjauhi konteks pembahasan sains ya jangan gitu. Oke. Nah, seringkali apa aja bisa disampaikan gitu, tapi kita harus ingat itu tadi bisa mendorong orang untuk lebih memahami tentang konsep-konsep sains atau enggak. Kalau enggak ya janganlah, jangan nge-tweet lah gitu. Ya. Yang seperti itu. So, kalau kita berbicara soal tadi ada temuan yang let's say scientific tapi ternyata bisa menimbulkan apa ya, bisa fear-mongering masyarakat atau mungkin jadi Hmm, keributan, itu butuh trik khusus dong Mas untuk menyampaikan supaya akhirnya ini jadi smooth gitu ya buat para hmm, peneliti hmm, nih khususnya. Kayak gitu hmm, kan? hmm. Ya, tentu saja. Ada sebetulnya banyak banyak ini ya, banyak teknik yang bisa apa, diadopsi atau dipakai. Yang paling populer kan tentu saja kita tahu di situ ada misalkan teknik bercerita atau storytelling gitu ya. Hmm. Ada kalau misalkan ada teknik yang lain misalkan gamifikasi gitu atau memakai pendekatan visual, infografis dan yang lain-lain ya. Ya, itu apa peneliti yang harus harus tahu apa namanya mau menyampaikan ke mana nih, sasarannya siapa, terus kemudian cocok nggak misalkan kalau produk-produk sains yang akan dia sampaikan ke publik ini disampaikan via teks. Karena seringkali karena saking kompleksnya ya Mas ya, sains itu kan kompleks, itu tidak cukup ya, tidak cukup untuk diwadahi dalam media-media sosial. Nah, ini bagaimana caranya? Atau mungkin hanya dijelaskan eh,
Tidak perlu hal-hal yang rumit dulu. Jadi diawali dari hal-hal yang paling mudah, ya kan? Dan kita harus tahu bahwa kebutuhan masyarakat itu tidak semuanya butuh hal-hal yang detail tentang Ya. sains. Karena itu tadi saya sampaikan bahwa pilih hal-hal yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi nggak perlu sampai detail gitu, detail ya. Detail itu mungkin nanti komunikasi antar peneliti gitu ya di jurnal Ya. ilmiah. Tapi kalau di komunikasi sains kepada masyarakat awam ya, ambil yang kira-kira relevansinya apa ya dengan kehidupan masyarakat secara luas gitu. Hmm. Itu aja. Itu mungkin ambil bagian-bagian itu gitu. Nggak perlu semuanya diberikan. Toh nanti Ya. percuma juga gitu. Masyarakat perlu waktu, perlu ilmu juga untuk Hmm. memahami apa yang dia sampaikan karena terlalu detail sifatnya gitu. Oke. Nah, berbicara soal penyebaran informasi dari peneliti, ilmuwan, akademisi gitu ya Mas Mm-mm. ya. Kita juga melihat bagaimana media populer berperan nih Mas gitu. Membantu untuk meningkatkan penyebaran informasi atau meningkatkan komunikasi sains ke masyarakat. Kalau Mas Ilham sendiri sekarang ngelihat peran media populer dan juga perannya nih dalam penyebaran informasi di komunikasi sains ini sendiri, gimana nih Mas Ilham? Ya, itu tadi sudah saya singgung di awal bahwa gini, peneliti ini eh, pekerjaannya banyak, Betul. ilmuwan pekerjaannya banyak, akademisi pekerjaannya banyak, apalagi di Indonesia. Selain bekerja, dia melakukan penelitian, melakukan misalkan seorang dosen mengajar, meneliti, melakukan community service, ya. Dia harus terbebani juga oleh administrasi, urusan administrasi. Nah, urusan komunikasi sains mungkin bisa jadi kesekian kalau ada waktu, misalkan dia memberikan waktunya misalkan berapa jam seminggu untuk melakukan fungsi eh, edukasi publik terkait dengan komunikasi sains. Nah, maka saya pikir peran media populer, ya, peran jurnalis sains itu vital di dalam ekosistem komunikasi sains ini, ya kan? Karena apa? Kita bisa sangat terbantu. Makanya kita harus berkolaborasi. Karena misalkan teman-teman jurnalis ya, jurnalis sains, ini kan mereka memang profesinya itu, profesinya melakukan apa namanya translasi informasi, terus mereka kemudian meramu dengan menggunakan bahasa yang lebih mudah dicerna, terus kemudian mereka punya akses juga untuk menyebarluaskan via media populer, ya, via medianya masing-masing gitu. Sehingga lebih luas diterima oleh kalangan masyarakat daripada peneliti. Peneliti ini kan ruang ruang geraknya sebetulnya tidak luas, dia sempit, Hmm. ruang geraknya kan sempit. Nah, maka peran media populer ini saya pikir bisa jadi kolaborator yang cukup baik, apalagi di media sosial. Ya kan? Jadi Oke. juga ini Mas, juga mengurangi eh, bias peneliti itu sendiri terhadap produk sains yang akan dia sampaikan. Karena peneliti ini juga tidak terbebas dari bias, ya Ya. kan? Bias, bias baik bias personal maupun yang lain begitu. Jadi perannya di situ sih media populer, saya Oke. pikir, termasuk jurnalis. Termasuk salah satunya ini nggak Mas tadi yang Mas Ilham bilang bahwa ada peneliti A dan peneliti B meneliti satu hal yang sama tiba-tiba berbeda Hmm, masyarakat bingung di situ peran media hmm. populer juga bisa bermainkah atau gimana Iya, Mas? lebih ke itu peran jurnalis sains, Hmm. bagaimana dia bisa mengakomodir kan karena antar peneliti itu juga kan tidak selalu sepaham dalam satu isu. Nah, bagaimana ya dia bisa mengkolaborasikan beberapa informasi itu menjadi satu misalkan katakanlah artikel ya yang kemudian masyarakat pada akhir tulisan itu masyarakat bisa tahu oh perbedaan pendapat pakar atau peneliti A dan B ini didorong oleh ini sebetulnya. Hmm. Nah, kenapa kok mesti berbeda? Kenapa kok mereka berbeda? Itu karena ini. Karena, oh ternyata mungkin metodenya yang berbeda atau pendekatannya yang berbeda.
Nah, namun kesamaannya ada ini, misalkan seperti itu. Dan manfaatnya ini. Nah, ini peran media populer di sini lebih mendorong itu tadi. Saya katakan di awal bahwa ada mendorong relevansi, masyarakat itu tahu bahwa oh ini informasinya relevan, harus tak ketahui Ya. karena ini penting jadi sumber informasi buatku gitu. Ya, itu sih. Jadi menurutku media populer cukup ini ya, cukup punya peran sentral dalam keseluruhan komunikasi sains kita. Oke, Hmm. baik. It's gonna be the final questions, Mas, buat obrolan kali ini. Dari sudut pandang Mas Ilham sendiri, kalau melihat soal komunikasi sains yang sudah berlangsung di Indonesia, barang baru yang sebenarnya udah lama berjalan gitu ya, karena peneliti biasanya pengen coba buat Hmm. menyampaikan ini, Ya, menyampaikan informasi hasil penelitiannya ke masyarakat luas gitu, Mas. Mungkin em, harapan atau mungkin gimana cara memperbaiki komunikasi sains di Indonesia, Mas, dari sudut pandang Mas Ilham? Ada pendapat, Mas? Monggo, silakan, Mas. ya. Jadi peneliti harus punya kesadaran pertama bahwa tidak semua pengetahuan dia itu tahu. Jadi kalau misalkan peneliti sosial atau peneliti sains, kedokteran itu punya ruang lingkup pengetahuan yang spesifik. Nah, masing-masing ini kemudian kalau mau mentransformasikan pengetahuannya kepada masyarakat luas, saya pikir jalan jalan yang paling cepat itu dengan berkolaborasi. Kolaborasi dengan siapa? Dengan media populer sains, dengan jurnalis sains, ya. Sehingga mereka punya jalan yang cepat untuk banyak juga belajar dari jurnalis, dari bagaimana cara mengemas produk-produk sains mereka menjadi lebih apa ya, lebih ngepop gitu ya, lebih lebih enak dibaca atau diserap oleh masyarakat yang lebih luas. Nah, ini yang saya pikir harus harus sama-sama disadari karena kalau dasar kolaborasi itu kan hubungannya setara. Jadi ya, ya itu saya pikir. Ya, jadi peneliti tetap melakukan tugas utamanya sebagai peneliti, media populer juga membantu bagaimana menyebarkan supaya akhirnya masyarakat Hmm, mendapatkan informasi yang ya, relevan dan juga masyarakat akhirnya juga bisa membaca yang apa ya Mas ya, yang sudah tersaji dengan mudah untuk dicerna, kurang lebih kayak betul, gitu ya Mas ya. betul, iya. Yang paling relevan dengan kehidupan mereka, saya Oke, pikir. kalau Hmm. begitu Mas Ilham Aksanuridlo dari Universitas Erlangga yang sekarang sedang melanjutkan studi di Jerman. Terima kasih Mas buat obrolannya kali ini ya Mas ya. Ya, Ini sama-sama. bermanfaat banget sih kalau buat yang penasaran ini komunikasi sains nih apa sih sebenarnya karena banyak banget yang mulai ngomongin ini gitu. Ya, oke. Right. Ini adalah episode yang diterbitkan di hari pertama puasa. Jadi aku juga mau ngucapin selamat berpuasa buat Sobat isi ID yang menjalankan puasa ya. Semoga kuat puasanya selama sebulan ini. I'll see you in the next episode. My name is Muhammad Syarif. Wassalamualaikum. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.